Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan dan kemenangan. Dengan kemenangan. Nah, karena Barcelona menang win strike lawan Real Madrid ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menonton dan menyaksikan El Clasico yang lagi dimenangkan oleh Barcelona ya. Sekali lagi gue mau ngucapin selamat buat fans Barcelona yang masih butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar La Liga, karena sejauh ini Barcelona sudah mengukuhkan ya dengan menjaga jarak 7 poin oleh Real Madrid. Masih ada yang namanya derby Catalan lawan Espanyol, Villarreal dan Athletic Club ya. Jadi kalau satu aja menang itu udah harusnya bisa mengunci gelar La Liga. Oke. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut taktikal apa aja yang terjadi, drama apa aja yang terjadi ya, fleksibilitas taktikal, adjustment pelatih apa aja yang dilakukan oleh Barcelona dan Real Madrid, gue mau ngajak kalian untuk absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia juga yang lagi kerja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum punya pasangan semoga diberikan jodoh. Yang temannya masih nyangkut utang, mudah-mudahan temannya sadar, ingat, tahu diri dan membayar utang mereka kepada kalian. Oke? Dan jangan lupa juga buat yang lagi nonton namun belum subscribe, boleh di subscribe dulu biar kita semua sama jadi Karbolmania. Bukan cuman gua lu dengerin, tapi gue juga pengen dengerin komentar-komentar dan pendapat lu. Silakan di subscribe ya, karena menurut YouTube masih ada beberapa yang nonton namun gak subscribe. Di subscribe biar kalau gue ada video-video terbaru kalian mendapatkan notifikasi. Jadi Karbolmania, karena bakal ada event-event. Enggak sih, gue bakal ketemu kalian entah main fun football atau dalam acara nobar. Kayak kemarin gue nobar sama brand ambassador La Liga, Coach Luis Mia, pernah main di Barca, di Madrid, Valencia, lalu melatih timnas Indonesia di 2017. Famos. Oke, siap. Barcelona berhadapan dengan Real Madrid, kemenangan keempat di pertemuan atau pertandingan resmi El Clasico. Jadi kalau kalian lupa skornya, gue kasih tahu sekali lagi ya. Di musim ini Barcelona bertemu harusnya 5 kali kalau preseason dihitung. Itu menang 2-1 di preseason. Lalu di La Liga menang 4-0 ya. Lalu ketemu di Super Spain Cup, itu menang 5-2 dengan 10 pemain. Lalu ketemu lagi di final Copa del Rey dengan skor 3-2, udah mulai ngelawan. Dan terakhir kemarin bertemu di El Clasico di Olympic Stadium, Montjuic Stadium dengan skor 4-3. Jadi gue ulang lagi ya, jokes di video gue kemarin. Jadi apa kesimpulannya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Real Madrid musim ini kalau berterima kasih itu bukan sama Ancelotti, berterima kasihlah sama Barcelona. Karena apa? Barcelona udah capek-capek ngajarin Madrid main bola, nggak menang juga, curang juga. Itu ya. Sorry kalau ada yang gue lupa mungkin berapa skornya di ini. Ada yang mau jawab selain fans Barcelona yang kemarin bilang 4-3 itu fans Inter apa fans Madrid tuh? Gue nggak tahu tuh. Oke, langsung ini kita ke taktikal ya. Ini seru sih, ini seru menurut gue. 4-2-3-1 seperti biasa. Madrid itu sebenarnya 4-3-3, tapi ketika defense 4-4-2 sebenarnya. Kita ke Barcelona dulu ya. Barcelona dengan tim sama-sama seadanya nih. Madrid banyak yang cedera, Barcelona banyak yang cedera. Szczęsny sebagai kiper. 2 CB kita ada Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Kanan kita ada Eric Garcia. Sebelah kiri ada Lord Gerard Martin. Lalu di tengah double pivot ada Frankie dan Pedro González Lopez di situ. Depan dikit second striker atau AMF, di situ ada Dani Olmo.
Dan di sebelah kanan ada Ryan. Karena dia baru disuruh fotoin, orang-orang gak kenal sama dia, Ryan. Lalu di sebelah kiri ada yang namanya Rafinha sebagai striker, atau dia lebih ke false nine tadi ya, karena asisnya banyak, dia jago. Ada Ferran Torres di situ. Oh, Ferran Torres asis 3 ya? Berapa dia asis tuh? Oke. Langsung Barcelona dikagetkan dengan gol cepat namun debatable ya, karena ada berbau offside di situ. Kalau memang Mbappe yang ngejar ya, tapi ada sentuhan dari Kubarsi juga. Anggaplah nggak usah offside. Itu gol dan Barcelona seperti belum panas. Mbappe cetak gol pertama, penalti, lalu ada gol Mbappe kedua. Setelah itu babak pertama dibalas, ada Eric Garcia, lalu si Lamine Yamal, si Rafinha dan Rafinha. 4-2 skor pertama. Babak kedua Barcelona kebobolan 1 jadi 4-3. Oke, kita bahas dari golnya. Barcelona mungkin menurut gua emang sedikit telat panas, karena ini yang diinginkan Madrid, gol-gol cepat untuk untuk di save sama dia. Setelah itu dia akan bertahan. Harusnya gitu. Tapi setelah gol pertama, Real Madrid masih tetap kencengin nih, idealisme untuk menang ngebantainya itu masih ada. Ya, 2-0. Dan gol kedua, sorry to say ya, kalau gue salah silakan koreksi. Lamine Yamal itu kakinya diinjak sama Valverde. Jadi kerebut. Memang ketika di VAR itu yang dilihat hanya kaki kanan dari si Valverde. Yang mana yang nginjek di kaki kiri ketemu kiri. Kaki kanan ketemu kirinya Yamal. Kanan ketemu kanan. Harusnya itu foul menurut gua. Ya, ini bold statement dari gua. Gol kedua Real Madrid harusnya itu tidak sah. Kenapa? Karena Lamine Yamal dilanggar, kakinya diinjek oleh Valverde, bukan hanya menghentikan pergerakan Yamal dan membuat Lamine Yamal terjatuh, tapi ada potensi untuk mencederai juga di situ. Harusnya itu pelanggaran. Ya, lalu bola diterima oleh si Vinicius, diberikan kepada Mbappe dan gol. Ntar gue menarik nih, gue mau bahas perbedaan Mbappe dan Yamal. Setelah itu ya digolin. Ya, ada satu blunder Lucas Vazquez, ada gol Yamal di placing, ada gol Rafinha lagi, assist dari Ferran, lalu ada gol dari Garcia ini udah gue prediksi. Kalau lu datang nonton nobar bareng Bitgate dan X La Liga ya, gue udah bilang Eric Garcia nih golin bakal gitu ya, karena Eric Garcia gue ngerasa cukup solid lah. Nah, permainan di babak pertama, kita ulas di babak pertama guys. Babak pertama Barcelona telat panas, udah pasti. Tapi entah kenapa ketika gue lihat Barcelona kebobolan 2, gue kayak biasa aja deh. Kayak ini kekejar deh. Sorry, bukan sombong, kayak enggak. Gue yakin lu keropos. Gue yakin Barcelona lebih banyak bisa cetak gol ketimbang Madrid. Dan alhasil ya itu yang terjadi. Ada gak yang ngerasain yang sama kayak gue? Apa gue doang kepedean? Ya, gue ngerasain ketika Barcelona kebobolan 2 kayak it's okay, santai. Ya, ini absolut cinema lagi-lagi kita lihat ya, disajikan oleh El Clasico, karena selalu seru kan Barcelona yang main. Nah, gue ngelihat di sini ketika di babak pertama 4-2 itu ketimpangan di lini tengah. Ya, De Jong nih main lagi bagus banget. Bahkan gue gue mengatakan bahwa saat itu De Jong dan Pedri itu sama. Ya, ketika mereka sama nih levelnya nih, mati, gelandang lain mati. Ya, Bayos mati. Bellingham, lu ngeliat Bellingham kemana? Main gak tuh Bellingham? Ngapain dia kalau main? Arda Güler ngapain di situ? Main gak? Gue gak tahu. Arda Güler main, gue gak kelihatan. Padahal ada posisinya dia Gerard Martin loh, yang dibilang Lord, yang dibilang gampang dilewatin, yang blunder mulu. Gerard Martin aja ada di sebelah kiri, gak kelihatan. Arda Güler. Terus lu mau bandingin sama Yamal? Please, ngerti bola dulu baru beropini kalau menurut gue. Sorry. Ya, Bellingham Ceballos gue gak ngeliat asli. Bener. El Cardio mana lari-larinya mana? El Cardio mana?
Duel one-nya mana? El Cardio passing killer passnya mana? El Cardio mana? Rusuh atau bikin peluk create chance di final third mana? Nggak kelihatan. Bener gak? Fair-fairan aja lah. Gue kalau ada pemain Barcelona yang hilang juga gue bilang hilang kok. Kelihatan ya Bellingham sama Arda Güler. Gue pikir nggak main Arda Güler ya. Dan gue udah bilang Barcelona nih, memang ketika keserang probabilitas untuk kebobolan itu sangat besar karena lu cuman 1 lawan 1, 2 lawan 2. Ya bahkan gol-golnya gol mutlak gol gitu. Kalau nggak offset ya gol. Pilihannya cuma 2 itu ketika Mbappe dapet. Ya itu terjadi kan karena gaya bermain Barcelona lagi dan lagi. Bukan nge-set up, ngebongkar pertahanan. Beda lagi levelnya bos. Nggak kayak Barcelona. Mbappe di depan gawang ya 1 penalti, 1 dapat operan dari Vini. Semuanya kan skema counter kan. Counter attack yang mana tinggal 1 lawan 1, 2 lawan 2 gitu. Kalau itu sama Yamal ya lebih banyak golnya Yamal di situ. Ya, tingkat kesulitan menembusnya itu kan beda. Makanya dibilang level kelasnya itu beda. Yamal tuh lewatin Vini dulu, lewatin si Franz Garcia dulu, ketemu Asensio. Aduh, udah susah dah itu membanding ini deh. Sama Arda Güler udah deh. Bener dah bro, maksud gue jangan kayak nggak ngerti bola gitu. Apapun argumen gue terima kalau ngebandingin Yamal Arda Güler. Arda Güler 1 UCL, iyalah nebeng trofi dapat apa sih 17 tahun. Nanti kita match dulu ya. Di tengah Barcelona dominannya bukan 60-40 lagi bro, itu 80-20. Bellingham, Ceballos, Huller, siapa lagi itu, Valverde mati semati-matinya. Kena 2 sama siapa, Olmo naik turun ke belakang, Olmo track back dikit, si Pedri menari-nari di situ, De Jong lagi bagus. Wih, selesai lawan bro, itu bro. Ya dimana Rapinya juga golinnya pakai signature kan. Gol yang pertama yang lepas Vazquez pakai signature, yang gol kedua gue juga kaget si Ferran bisa passing tiba-tiba, kaget gue. Itu yang terjadi. Itu. Ya dan gue juga seneng Garcia bisa golin bola atas. Ya udah lama kita nggak lihat bola atas. 2 kali Garcia main golin dia. 1 bola tendangan sambil terbang, 1 heading. Dan headingnya juga heading yang diniatin. Maksud gue bukan kayak ketiban bola. Dia nyari menyelinap sampai ke depan, tiba-tiba gol. Itu. Siapa sih paling keren gol selain Yamal semalam? Hah? Ada yang paling keren gak? Ada yang lebih keren dari gol Yamal gak? Dari luar kotak ya? Di pressing Courtois, kiper terbaik di dunia yang udah sering keserang, yang harusnya bisa lebih panas, yang dibilang defense compactnya rapat, di pressing sama 17 tahun. Ini taruh pojok tiang 2 gak nangkep. Gila. Kacau Yamal. Itu gol-golnya ya. Nah menariknya gini, setelah di babak pertama 4-2, di babak kedua mereka masukin Modric, mulai ngelawan nih. Mulailah kasih angin-angin segar lah. Brahim Diaz juga yang biasanya kakinya getar lawan Barcelona bisa joget-joget dikit ya nggak apa-apa lah, happy-happyin. Si Muñoz juga, Endrick juga ya, dia biarin. Yang mau gue komentarin adalah adjustment yang dilakukan oleh Hansi Flick. Yang seharusnya adjustment seperti ini itu juga dilakukan kemarin dari berhadapan dengan Inter. Apa adjustmentnya? Yaitu ketika unggul masukin back, bener. Tapi yang dimasukinnya Christensen. Karena Christensen punya pengalaman di final UCL. Christensen mungkin lebih dewasa, cara decision makingnya itu lebih dewasa dari Araujo. Dimasukin Christensen, masukin Gavi, extra midfield, dimasukin lagi si Fermin. Ini adjustment ini yang benar kalau lagi unggul gitu. Jadi ya biar lu nggak, ya walaupun habis itu nggak bisa golin, tapi lu lihat cameo play anjay yang dimainkan oleh Christensen. Dia melakukan beberapa intercept dan 1 tackle yang menurut gua kalau tackle itu lepas atau dia nggak melakukan tackle, itu bola dari Vini yang dari kanan ke Mbappe dan bisa gol lagi. Tapi
Christensen melakukan tackle sebelum bola ditendang. Apa namanya itu kalau bukan kelas? Apa? Ini adjustment kayak gini yang gue suka ya. Jadi ketika Fermin masuk, Rapinya lebih leluasa main di kiri, di tengah. Ya, Fermin juga eksplosif ternyata. Dia bisa cut inside ke tengah, bisa lewatin 1-2. Ini yang gue suka dari Fermin, duel bolanya berani. Dan sekarang sentuhannya udah kelas ya. Bisa apa ya? Lewatin 1-2 pemain itu Fermin Lopez. Udah, selebihnya itu aja. Dan gue mau ngebandingin. Jadi di saat gue nonton, gue ngobrol sama teman gue di situ. Gue bilang, ini kenapa banyak striker yang bisa hat-trick ke Barcelona? Ya gue salut lah sama striker yang bisa hat-trick. Nambah berarti Pavlidis, Iglesias, si Guresi, Sorloth cetak 2, dan Mbappe. Ya, semuanya kan melalui skema counter attack. Yang mana ketika counter attack, probabilitas untuk mencetak gol itu lebih gede banget. Kenapa? Paling lu tinggal berhadapan 1 lawan 1 sama Szczęsny. Waktu itu aja sama Szczęsny ke save tuh 2 kali tuh. Lu 1 lawan kiper gitu. Jadi peluang lu untuk cetak gol lebih banyak. Lu jago, ya jago, cuma banget B aja menurut gua. Ya, jago banget. Lihat gol Yamal, lihat gimana cara nge-build setup mau cetak gol ke Yamal. Ya, Pedri, Rapinya, Gerard Martin, balik lagi ke Pedri masuk dikit bagi ke Ferran, oper sentuh dikit ke Yamal, di placing. Nggak dikencengin, placing. Pelan, sopan santun. Itu yang terjadi. Jadi gue ngerasa ya wajar sih ada striker yang hat-trick di Barcelona dengan cara main Barcelona. Nggak perlu striker top tier ya. Striker yang punya insting aja lah. Nggak perlu ada di level 1 atau 2. Tapi dia punya insting, bisa cetak gol, ya itu bisa hat-trick gitu. Jadi biasa aja sih hat-trick di Barcelona sekarang. Ya emang harus diperbaiki high defensive line-nya. Jangan sampai lawan nebet bola kalau mau offside trap. Tapi dengan ketajaman Barcelona, gue percaya beberapa match ketika Barcelona kebobolan dia bisa golin lebih banyak. Itu sih ya. Kalau kita main dari pemain-pemainnya yang agak kurang itu cuma Olmo menurut gue. Kita ke pemain ya, yang agak kurang itu cuma Olmo. Ya, itu cuma Olmo. Dan selebihnya Szczęsny di babak pertama 0 save dia bro, kebobolan doang. Sampai babak kedua, sampai gol ketiga itu 0 save. Akhirnya ada save di akhir-akhir. Dan Inigo gokil, Kubarsi gokil, tapi dia sakit perut katanya, akhirnya diganti Christensen luar biasa main. Gerard Martin aneh, tapi untung Arda Güler di situ ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga, dan si Vazquez jadi nggak terlalu bahaya ya. Nggak ada Gerard Martin pun 10 pemain Barcelona masih oke harusnya. Sebelah kanan Eric Garcia solid, gue suka banget nih orang ya. Dia termasuk yes man dari CB, main gelandang bertahan dia bisa ya, walaupun agak kurang, tapi ketika ditaruh menggantikan posisi Konde dia bagus banget. Lamine Yamal jangan ditanya bro, 17 tahun nggak ada getar-getarnya. Dia pernah berada di final Euro dan jadi pemain muda terbaik. Dia pernah ada di momen yang kayaknya tuh dalam 17 tahun kena pressure setinggi itu dan kena spotlight seterang itu. Bisa jadi dia ngelantur sombongnya, bisa jadi dia ada angku-angkunya dikit, tapi enggak, dia nggak banyak gaya, dia santai, dia gaya cuman buat celebrate buat dirinya sendiri. Ini luar biasa sih menurut gua ya. Lo nggak bisa dibandingin nih Yamal sama siapa-siapa sekarang ya. Mbappe lah masih oke lah, Mbappe ya. Mbappe 17 tahun lagi kenceng-kencengnya lari. Yamal 17 tahun gak kenceng doang, dia ngatur tempo, ngatur ritme, bikin orang semua salut sama dia. Bukan cuman fans sepak bola, penggiat sepak bola, tapi legend-legend salut sama dia. Pemain yang masih aktif salut sama dia. Itu ya. Jadi ya udah, nikmatin kemenangan ini. Pergantian Fermin bagus, Gavi bagus, nabrakin si Asensio ya. Jadi Asensio ini menurut gua, dengan dia dibilang Ramos KW, ya dia memang harus begitu. Dia memang harus keras, dia memang harus rusuh mainnya. Kenapa? Karena kalau dia nggak seperti itu, nggak gerasa kerusuk, dia B aja. Karena dia pemain B aja. Kenapa dia gerasa kerusuk? Ya biar dapat spotlight. Kalau nggak kayak gitu dia nggak bakal center karena B aja. Udah gitu aja ya dari gua.
Kalau kurang lebihnya ada kecurangan-kecurangan atau komen gue yang menurut lu kurang di sini bang, harusnya silakan di komen. Gue terima semua kritik dan masukan. Sekali lagi Famos, selamat beraktivitas. Selamat buat fans Barca, semangat buat fans Madrid. Ya nggak ada rusuh-rusuh juga. Di real life nggak ada rusuh-rusuh. Kalau mau saya war di sosmed ya urusan lu masing-masing lah. Tapi sepengalaman gue ketika gue ketemu nggak ada masalah yang berarti, nggak ada masalah, aman-aman aja itu ya. Jadi Famos.